Perkenalkan, nama saya Mulyani Lase, saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Fakultas Ilmu Sosial Humaniora Kristen, Prodi Sosiologi Agama. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Hubungan Individu, Masyarakat, dan Pendidikan, di mana video kali ini adalah salah satu tugas dari Ibu Rina Kisia Silaba, MHU, di mana dia adalah selaku dosen pengampun mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas tuntas apa itu hubungan individu, masyarakat, dan pendidikan. Nah, sebagaimana dimaklumi, pendidikan diselenggarakan dalam sebuah lingkungan sosial oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Nah, di materi saya kali ini ada 3 karakteristik sosiologi utama dari masyarakat merupakan sub-pokok dalam pembahasan saya. Yang pertama, yaitu status peran dan individu dalam masyarakat. Kedua, pengelompokan dan pelapisan sosial. Ketiga, perubahan sosial budaya. Di dalam setiap sub-pokok pembahasan saya ini sekaligus membicarakan tentang bagaimana keterkaitan dan kepentingan masing-masing dengan pendidikan. Para teman-teman, kita ulas satu persatu ya. Yang pertama tadi, status dan peran individu dalam masyarakat. Yang dimana manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, di mana masyarakat meliputi sejumlah besar manusia yang hidup bersama dengan kurun waktu lama di atas satu wilayah geografis, merasa diri sebagai suatu kesatuan sosial budaya, serta diakui oleh pihak lain. Kehidupan bermasyarakat ini menguntungkan bagi individu-individu yang menjadi warganya, karena masyarakat secara universal memainkan berbagai fungsi yang diperlukan setiap individu, yaitu baik itu fungsi biologis, protektif, suportif, sosialisasi atau edukatif, dan ekspresif. Secara biologis, individu tidak bisa hidup tanpa pertolongan manusia-manusia lain di sekitarnya. Misalnya pada waktu dilahirkan, ia tidak bisa berdaya sama sekali, makan, minum, bergerak, dan lain-lain. Pasti memerlukan bantuan orang lain. Sesudah dewasa pun, manusia tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Misalnya sebagai pasangan hidup yang kemudian bersama-sama melahirkan keturunan. Masyarakat mengenal 3 teori berkenaan dengan posisi lain individu dalam masyarakat. Yang pertama, menerangkan bahwa masyarakat merupakan faktor penentu bagi individu-individu yang menjadi warganya. Kedua, sebaliknya menerangkan bahwa individu merupakan komponen masyarakat yang terpenting. Masyarakat sendiri hanya merupakan refleksi saja dari kepentingan individu. Sedangkan teori ketiga yaitu berpendapat bahwa masyarakat individu memiliki posisi yang seimbang. Masyarakat diakui berpengaruh terhadap karakteristik individu, tetapi masyarakat pun terdiri dari individu-individu tersebut. Telah dikemukakan bahwa menurut teori sistem, masyarakat merupakan suatu sistem besar yang terdiri atas sejumlah subsistem yang secara bersama-sama dan terpadu membentuk suatu kesatuan yang utuh dan satu sama lain saling mempengaruhi. Kalau salah satu sistem ini yaitu berupa makna yang lain yang bisa terpengaruh dan turut berubah. Seringkali untuk mengubah sebuah subsistem harus dimulai dengan mengubah sistem terlain terlebih dahulu. Sosiologi pun mengkaji masyarakat mengenai 2 aspek, yaitu struktur dan proses. Struktur masyarakat adalah jaringan hubungan status dan peran antar komponen masyarakat yang disusun atas dasar variabel tertentu. Misalnya, struktur penduduk disusun berdasarkan usia, berdasarkan pendidikan, mata pencarian, dan sebagainya. Dalam masyarakat, setiap individu memiliki status dan peran. Status adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat. Misalnya, statusnya sebagai ketua RT, sebagai istri, sebagai ketua PKK, kepala sekolah, dan pegawai negeri sipil. Peran itu adalah perilaku yang diharapkan yang sesuai dengan apa yang kita miliki atau peran yang kita miliki. Nah, sekarang kita masuk pada submateri pengelompokan dan pelapisan sosial serta kaitannya dengan pendidikan. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia hidup berkelompok. Anak-anak tinggal bersama ayah dan ibu, saudara-saudaranya yang masih kecil dalam kelompok yang bernama keluarga. Keluarga yang bertempat tinggal berdekatan dalam sebuah lingkungan membentuk kelompok yang bernama rukun tetangga atau biasa disingkat dengan RT.
Kaum ibu dan rukun tetangga membentuk kelompok kegiatan seperti pengajian dan arisan. Anak-anak sebaya bermain bersama dalam kelompok sepermainan. Kelompok ini terbentuk atas dasar kesamaan karakteristik dan kedekatan hubungan. Semua yang mempunyai kesamaan karakteristik tetapi tidak mempunyai kedekatan hubungan secara fisik bisa disebut dengan kategori sosial atau golongan seperti anak usia di bawah 5 tahun di seluruh Indonesia. Bahkan di seluruh dunia disebut kategori atau golongan balita. Demikian pula halnya dengan orang dewasa, manula, petani, pegawai negeri, pengusaha, dan sebagainya. Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari, ketiga konsep itu yaitu kelompok, kategori, dan golongan seperti sering dipertukarkan. Sekarang kita masuk pada pembahasan perubahan sosial dan pendidikan. Nah, setelah membicarakan tentang pendidikan dan keterkaitannya dengan kelompok sosial dan kelapisan sosial, berikut akan dibicarakan ilmuah pendidikan pada masyarakat yang berubah dengan kecepatan tinggi dan meningkat. Kedua-duanya yaitu masyarakat dan pendidikan mengalami perubahan yang cukup keras, yang satu sama lain saling memengaruhi. Uraiannya dimulai dengan membicarakan beberapa hal tentang perubahan sosial budaya. Kemudian disusul dengan beberapa catatan tentang pendidikan pada masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial budaya dengan kecepatan tinggi dan meningkat, khususnya dalam masyarakat kita. Beberapa hal tentang perubahan sosial, tidak ada suatu masyarakat yang tidak mengalami perubahan. Para ahli sosiologi telah membicarakannya sejak zaman Ibnu Khaldun. Seperti dikemukakan Laure, ini menunjukkan beberapa pentingnya perubahan sosial budaya itu dalam kajian sosiologi. Para ahli melihat perubahan sosial dari dua dimensi, yaitu struktur dan proses yang berlangsung dalam masyarakat. Struktur sosial itu adalah jaringan hubungan status dan peran, sedangkan interaksi adalah proses saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara suatu masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Apa sih pendidikan pada masyarakat yang berubah? Sebagaimana dikemukakan di atas, pendidikan mengalami perubahan yang luar biasa belakangan ini. Olive Bank menyebutkan bahwa dewasa ini sejalan dengan ledakan pada sendi-sendi kehidupan lain. Dalam pendidikan pun terjadi sebuah ledakan yang biasa disebut dengan explosion of education. Perubahan besar yang berlangsung dengan kecepatan tinggi. Perubahan itu bersumber pada dua hal, perkembangan teori dan kebutuhan di lapangan. Sebenarnya, kedua hal itu berlangsung bersama-sama. Ada tuntutan, kebutuhan yang dihadapi, kemudian dicari pemecahannya secara teoritis, dan lahirlah inovasi baru yang menghasilkan sebuah perubahan itu. Secara umum, perubahan mendasar yang terjadi di dunia pendidikan itu meliputi. Dahulu, pendidikan hanya ditunjukkan pada pemenuhan kebutuhan kaum elit. Sekarang, pendidikan merupakan kebutuhan semua orang, education for all. Kedua, dahulu peserta didik kurang mendapat perhatian dalam pendidikan atau guru dominan, teacher chatter. Sekarang kepentingan peserta didik menjadi pusat perhatian, di mana siswa dominan. Ketiga, yaitu dahulu karakteristik peserta didik pada level individu kurang mendapat perhatian. Sekarang pendidikan memperhatikan karakteristik individual peserta didik, yaitu minat dan perhatian dan kecepatan belajar, dan lain-lain. Pendidikan diindividualisasikan atau biasa disebut individualization education. Keempat, manajemen pendidikan dahulu tersentralisasi pada pemerintah pusat. Sekarang disentralisasikan ke level kabupaten atau kota, bahkan sekolah, biasa disebut school-based management. Meskipun demikian, perubahan dalam keempat dimensi itu baru diarahkan kepada penanganan masalah yang ada di sekitar masyarakat, belum memperhatikan dimensi perubahan ke masyarakat yang akan datang. Pendidikan untuk semua orang, perhatian kepada peserta didik, baik secara umum maupun perorangan, dan perlunya memperhatikan kepentingan daerah-daerah adalah kebutuhan sekarang.
Demikian teman-teman pemaparan materi yang saya sampaikan tentang hubungan individu dan masyarakat. Semoga materi yang saya paparkan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Shalom, salam sehat.